Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peluang Indonesia masuk ke jurang resesi sangat kecil. Menurut Ketua Umum Partai Golkar tersebut, peluang Indonesia hanya 3% dibandingkan negara lain untuk mengalami resesi ekonomi. Di mana angka 100 adalah tren jangka panjang dan garis dot itu Indonesia berada dalam indeks di atas 100 dan sesudah Indonesia ada India. Berdasarkan leading indikator CEIC seperti keuangan moneter, pasar tenaga kerja dan industri, perekonomian Indonesia diperkirakan masih menguat. Dibanding negara lain seperti Cina, Amerika Serikat dan Eropa yang perekonomiannya melambat, Indonesia dan India posisi perekonomiannya masih menguat. Beberapa negara masih ekspansi termasuk di Indonesia, sehingga dari probabilitas resesi Indonesia bersama India termasuk persentasinya paling rendah. Dia mengatakan kenaikan harga komoditas mendorong beberapa negara untuk inflasi tinggi, ekonomi melambat, dan resesi ekonomi seperti Amerika yang sudah 2 kali negatif. Di tengah kenaikan inflasi global tersebut, inflasi Indonesia per Juli 2022 sebesar 4,94% dan ini relatif terkendali jika dibandingkan negara lain. Adapun proyeksi probabilitas resesi tertinggi ada pada negara Sri Lanka yang sebesar 85%, New Zealand 33%, Korea Selatan dan Jepang 25%. Indonesia sendiri memiliki pertumbuhan yang progresif di tengah ancaman resesi, yakni masih di atas 5%. Melalui hal itu, Airlangga optimis hingga akhir tahun perekonomian Indonesia masih akan tumbuh. Airlangga optimistis di tahun 2022 perekonomian dapat tumbuh sebesar 5,2% year on year. Dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi juga bergantung pada pengendalian pandemi dengan didukung perbaikan sistem ketahanan kesehatan. Lalu dari responsifnya, kebijakan ekonomi yang tepat termasuk kebijakan fiskal dan moneter untuk memastikan proses pemulihan yang lebih kuat. Pada saat yang sama, pemerintah juga melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN senilai 455,62 triliun yang berperan dalam percepatan pemulihan pasca pandemi. Adapun per 22 Juli 2022 telah terrealisasi hingga 146,7 triliun atau 32,2 dari total anggaran PEN tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan strategi pendapatan negara dari windfall profit ekspor komoditas unggulan untuk menjadikan APBN sebagai shock absorber. Anggaran pemerintah termasuk pemberian subsidi dan bantuan sosial dialokasikan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang miskin dan rentan. Stabilitas harga juga akan terus dijaga pemerintah melalui berbagai langkah responsif seperti operasi pasar, menambah produktivitas untuk meningkatkan pasokan pangan, lalu merampingkan distribusi suplai komoditas pangan, berkomunikasi efektif untuk membentuk ekspektasi masyarakat atas harga. Dalam jangka menengah panjang, pemerintah Indonesia akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui grand strategi pembangunan berkelanjutan. Hal ini disokong dengan fundamental perekonomian Indonesia yang solid dan telah mampu kembali ke level sebelum pandemi.